Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, salam sejahtera, tetap semangat, sehat, sukses, dan bahagia selalu. Kembali kita berjumpa pada kesempatan ini, masih sekitar political marketing atau pemasaran politik. Pada kesempatan ini kita akan bicara tentang satu tema, yaitu teknik dasar mewujudkan rencana meraih hasil. Ada harapan dan kenyataan bahwa teknik dasar mewujudkan rencana meraih hasil merupakan bagian dari strategi dan taktik pemasaran politik itu sendiri. Karena itu kita perlu mengetahui apa sesungguhnya produk politik. Yang pertama, institusi organisasi atau partai politik. Yang kedua adalah kandidat atau caleg. Yang berikutnya adalah gagasan atau program. Bagaimana mengelola pemasaran produk? Dalam hal ini adalah produk politik. Kita memulai dengan suatu perencanaan atau melakukan desain program. Setelah itu barulah kita melaksanakan program, tentu saja dengan taktis dan strategi. Dalam pelaksanaan program ini adalah dalam rangka menyampaikan pesan politik atau untuk menawarkan produk politik. Kepada siapa? Adalah kepada masyarakat sasaran atau yang kita jadikan sebagai target pasar politik. Yang kemudian, apa target yang diharapkan dari pesan yang disampaikan atau produk politik yang ditawarkan, yaitu mendengar, melihat, membaca, merasakan, kemudian memahami dan menerima, selanjutnya menyukai dan ada rasa simpati, kemudian memberikan dukungan terhadap pesan politik atau produk politik yang ditawarkan. Pada akhirnya kita akan sampai pada tujuan apa yang kita inginkan dari manajemen pemasaran politik. Tujuan akhir sesungguhnya adalah bagaimana masyarakat yang menjadi sasaran atau target kita akan memilih, bahkan memiliki produk politik yang kita tawarkan, sehingga kemudian kita memenangkan persaingan dalam pasar politik. Semua itu membutuhkan saluran atau media. Saluran atau jaringan distribusi bisa melalui keluarga, kerabat, kawan, sahabat, melalui organisasi kemasyarakatan, melalui organisasi profesi, dan melalui partai politik itu sendiri. Media atau peralatan yang digunakan biasanya orang menggunakan spanduk, baliho, kartu nama, brosur, dan lain-lain. Juga melalui media cetak, surat kabar atau majalah, dan media cetak lainnya. Juga melalui media elektronik, radio, dan televisi. Yang terakhir melalui media sosial. Saluran dan media ini merupakan alat kita untuk menyampaikan pesan politik.
atau menyampaikan penawaran produk politik yang kita yakini akan tersampaikan kepada masyarakat yang menjadi sasaran atau yang menjadi target politik kita. Harapan dan pesan politik, bahwa sesungguhnya hakikat dari pesan politik ini adalah menyampaikan pertimbangan, wawasan, informasi, pengetahuan kepada sasaran yang menjadi target, dan kemudian sikap dan perilaku selanjutnya akan penetapan hati dan pikiran dalam mengambil keputusan sesuai harapan bersama. Sahabat-sahabat, kita perlu mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Masyarakat, ada golongan masyarakat menengah bawah dan ada golongan masyarakat menengah atas. Kedua kelompok atau golongan masyarakat ini tetap mempunyai kebutuhan. Kebutuhan primer atau basic need, yaitu prioritas pertama yang harus tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, yaitu sandang, pangan, papan. Kebutuhan lainnya adalah kebutuhan sekunder untuk melengkapi kebutuhan dasar prioritas. Kemudian kebutuhan tersier sebagai keinginan untuk melengkapi kebahagiaan dan kesenangan setelah kebutuhan sekunder terpenuhi. Sahabat-sahabat, kita perlu mengetahui political marketing mix. Yang pertama, produk. Produk adalah partai politik, kandidat atau caleg, gagasan atau program. Termasuk di dalamnya adalah konsep, identitas, ideologi, dan kebijakan. Membangun isu politik yang menciptakan image politik terhadap partai, kandidat atau caleg, gagasan atau program. Platform partai, karakter kandidat atau caleg, gagasan atau program yang rasional, realistis, dan objektif. Yang kedua adalah promosi. Suatu kegiatan dalam menyampaikan pesan politik atau menawarkan produk politik yang menarik tentu secara terbuka melalui saluran jaringan distribusi serta media dan peralatan yang ada. Dalam penyampaian pesan politik ini bisa dalam bentuk iklan promosi, bisa dalam bentuk pemberitaan atau kehumasan, atau event-event termasuk kegiatan sosial dan lain-lain. Yang ketiga adalah harga. Harga memiliki 3 nilai. Yang pertama, nilai ekonomi, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan politik, baik sebelum atau menjelang, pada saat pelaksanaan, serta setelah pelaksanaan. Nilai kedua adalah nilai psikologi, yaitu bagaimana memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dalam merespon pesan politik yang disampaikan, sehingga kemudian dengan rasa memiliki akan mengambil keputusan pilihan sesuai dengan harapan bersama. Nilai yang ketiga adalah citra, bagaimana memberikan kepercayaan atau meyakinkan masyarakat agar memiliki nilai citra positif terhadap produk politik, yaitu partai, kandidat atau caleg, serta gagasan atau program. Yang terakhir, keempat, adalah tempat. Dalam hal ini dimaksudkan adalah daerah pemilihan atau dapil yang merupakan tempat untuk menyampaikan pesan politik atau tempat untuk menawarkan produk politik. Bahwa untuk membangun komunikasi yang tepat, maka sesungguhnya diperlukan pemetaan atau marketing riset sebelum kegiatan penyampaian pesan politik dilakukan. Realitas daerah pemilihan harus dipahami, yaitu struktur dan karakteristik masyarakat
khususnya terhadap aspek demografis dan geografis. Sahabat-sahabat, kita masuk pada tujuan pemasaran politik. Bahwa tujuan pemasaran politik itu yang pertama adalah mempengaruhi pikiran, sikap, dan perilaku sasaran agar dapat menerima, memahami, mendukung, hingga memutuskan untuk memilih dan memiliki produk politik yang ditawarkan atau pesan politik yang kita sampaikan. Yang berikut adalah membangun citra positif terhadap produk politik. Yang ketiga, membangun kepercayaan atau keyakinan sasaran terhadap produk politik yang dimiliki, kualitas, integritas, dapat dipercaya dengan platform sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Yang terakhir, memperkenalkan sekaligus mensosialisasikan kinerja dan prestasi partai politik dan kandidat caleg sebagai produk politik melalui saluran jaringan distribusi media dan peralatan. Dalam membangun komunikasi ini maka dibutuhkan media publikasi. Tentu saja sahabat-sahabat, banyak media atau sarana publikasi yang dapat digunakan. Namun tetap harus mempertimbangkan jumlah biaya yang harus dikeluarkan dengan efektivitas dari hasil publikasi tersebut sehingga dapat terukur. Bahwa memanfaatkan media sosial dengan membuat atau meng-create akun khusus merupakan salah satu metode yang cukup menarik. Bahwa dalam 1 kali 24 jam sudah bisa memperoleh informasi dari publikasi yang dilakukan. Mulai dari pemirsa yang dijangkau, melihat, interaksi, menyukai, hingga mendukung dan akan memilih. Metode ini juga dapat dibatasi hanya pada sasaran yang ditargetkan di daerah pemilihan. Tanggapan pemirsa akan diperoleh atau akan diterima langsung melalui nomor WhatsApp yang kita sediakan. Terima kasih atas apresiasi yang diberikan dengan menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jika berkenan dan menyukainya, silakan like, share, dan subscribe. Salam sehat, sukses, dan bahagia selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.